memperhatikan kehidupannya Yusuf, kita bisa melihat dari seorang anak kesayangan, pada hari itu dia tiba-tiba dipreteli. Jubah yang maha indah pemberian ayahnya itu dikoyak oleh saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya. Dia dikatakan telah mati karena binatang buas. Tapi sesungguhnya ia dijual sebagai seorang budak ke Mesir. Pergi ke Mesir seorang diri, tidak ada yang dia kenal, tidak membawa apapun, pakaian yang di badan juga sangat minim. Namun satu hal yang dia tahu, bahwa apa yang kelihatannya mati, justru disitulah kehidupan baru muncul. Apa yang orang katakan itu akhir, sesungguhnya itulah awal yang baru. Itulah babak baru kehidupannya Yusuf. Seorang yang kelihatannya tidak bisa berbuat banyak, justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keturunan Yakub. Bahkan sampai mati pun, dan dia berada dalam peti mati. Dia adalah satu-satunya di antara generasinya yang dimakamkan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Itulah babak baru. Kita harus mengerti satu bagian tentang babak baru dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu kalau kita baca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, dalam terjemahan IMB dituliskan begini: meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semua ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Orang-orang melihat sebagai sebuah kejahatan yang mengenai hidup kita, seperti yang Yusuf alami. Tetapi sebenarnya di balik itu semua, Tuhan merencanakan untuk kebaikan kita. Semua yang kelihatannya habis belum tentu habis. Semua yang kelihatannya rusak belum tentu rusak. Semua yang kelihatannya mundur belum tentu mundur. Semua yang kelihatannya tidak berdaya, habis, tergeletak, mati, justru awal yang baru sedang tumbuh. Itulah babak baru. Babak baru ini sebuah perjalanan di mana Tuhan di dalamnya muncul, di dalamnya Tuhan nyata, di dalamnya Tuhan pegang kendali, di dalamnya Tuhan menyatakan diri. Bagian kita ketika kita berada dalam proses itu, kita tidak terluka. Peristiwanya bisa melukai, tapi keputusan tidak terluka, itu keputusan kita. Itu adalah respon hati, itu adalah sikap hati. Itu yang dimiliki oleh Yusuf, satu-satunya orang yang berada dalam kubangan, namun dia bisa keluar dari kubangan. Kubangan kepahitan, kubangan terluka, kubangan kebencian, kubangan kemarahan, kubangan yang membuat banyak orang makin tenggelam dan tidak mampu keluar dari kubangan itu. Tetapi Yusuf, dia bisa keluar, dia bisa berdiri, dia bisa memegang tanggung jawab, dan dia bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan sebagai seorang yang mengerjakan rencana Tuhan. Dia adalah seorang yang luar biasa. Saya suka dengan tokoh Yusuf ini. Sebagai penulis, saya banyak menuliskan perjalanan hatinya Yusuf. Beberapa buku itu kisah tentang Yusuf, dan itu benar-benar membuat saya bisa melihat bahwa peristiwanya sama
tetapi orang bisa berespon berbeda. Peristiwanya menyakiti, tapi orang bisa tidak tersakiti. Responnya yang membuat orang berbeda. Respon kita itu sama seperti pesawat kertas. Saya lihat anak saya suka mainan pesawat kertas. Dia menerbangkannya bersama dengan teman-temannya. Pesawat itu ada yang terbang langsung menabrak benda yang ada di sekitarnya, ada yang langsung menukik jatuh ke bawah, tapi ada yang bisa walaupun jatuh, tapi jauh di antara teman-temannya yang lain. Di antara pesawat-pesawat teman-temannya, dia bisa terbawa angin, dia bisa landingnya juga tidak menabrak, landingnya dengan mantap. Kehidupan tuh sama seperti kita menerbangkan pesawat kertas itu. Kita gak bisa menilai segala sesuatu dari cuma satu sudut. Ada sudut ilahi, ada sudut di mana Tuhan memunculkan sesuatu di balik peristiwa yang kita alami. Sudut itu akan membuat kita bijaksana, bahwa yang dianggap mati justru itulah awal yang baru, babak baru dengan semangat baru dan harapan yang baru. Itu akan membuat kita menjadi orang yang seperti Yusuf bisa berkata, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Amin.